Ruben Amorim dipecat. Kalimat itu sebelumnya mungkin terasa seperti guyonan. Namun Senin 5 Januari 2026, kalimat itu ternyata menjadi kenyataan. Baru 4 hari kita semua dikejutkan dengan berita kepergian Enzo Maresca. Sekarang giliran juru taktik Manchester United yang didepak dari kursi panasnya. Amorim sebelumnya sempat melontarkan komentar kontroversial ngamuk di konferensi pers. Banyak yang menduga itu adalah penyebab utama mengapa Amorim ditendang dari posisinya. Namun, benarkah manajemen MU memecat Amorim hanya karena komentar di konferensi pers? Starting 11 Moment kali ini akan mengungkap kronologi dan penyebab sebenarnya di balik pemecatan Ruben Amorim oleh Manchester United. Simak selengkapnya. Ruben Amorim ditunjuk Manchester United pada November 2024. Kala itu klub sedang berada dalam kondisi kacau pasca pemecatan Erik ten Hag. Amorim diprediksi bakal membawa angin segar buat setan merah. Pasalnya mantan pelatih Sporting CP itu punya pakem dan karakter yang dirasa cocok buat klub asal Manchester. Sayangnya baru musim pertama Amorim di Old Trafford berjalan tidak sesuai ekspektasi. Pelatih berusia 40 tahun malah membuat setan merah nyungsep di urutan ke-15 klasemen akhir Premier League 2024-2025. MU memang sempat ke final Europa League, namun mereka kembali harus menelan pil pahit setelah kalah melawan Tottenham Hotspur. Mengawali karir di Manchester dengan catatan minor, Amorim bertekad membawa klub ke arah yang lebih baik pada musim 2025-2026. Manajemen mendukung penuh pelatih asal Portugal tersebut. Anggaran lebih dari 250 juta euro dikeluarkan untuk membeli nama-nama macam Matheus Cunha, Benjamin Sesko, serta Bryan Mbeumo. Namun, mengubah nasib Manchester United tampaknya tak semudah membalikan telapak tangan. MU musim ini tampil inkonsisten dan masih kerap membuang-buang poin. Terlepas dari itu, di musim yang tampaknya akan jadi musim penuh pertama Amorim, MU sedikit membaik. Sampai dengan pekan ke-20, mereka duduk di urutan ke-6 dengan 31 poin. Melatih Manchester United jelas merupakan salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia. Selain mendapat tekanan besar dari para penggemar, Amorim kabarnya juga mendapat tekanan dari manajemen. Pelatih asal Portugal kabarnya punya pandangan berbeda terkait kebijakan transfer. Inilah yang menjadi awal mula gesekan antara Amorim dengan board MU. Di bursa transfer musim panas kemarin, Amorim merasa bahwa gelandang, lebih spesifik gelandang bertahan, menjadi kebutuhan utama MU. Namun di sisi lain, MU juga membutuhkan penyerang tambahan. Maka ketika manajemen menyarankan perekrutan penyerang terlebih dahulu, Amorim menurutinya. Nah, di musim dingin kabarnya Amorim ingin mendatangkan gelandang baru sesuai rencananya yang sempat ditunda di musim panas kemarin. Namun menurut kabar yang beredar, keinginan itu tidak dituruti oleh Direktur Olahraga Jason Wilcock. Ini membuat hubungan antara Amorim dan Wilcock mulai merenggang beberapa pekan terakhir. Di sisi lain, performa MU di atas lapangan juga tidak sepenuhnya baik-baik saja. Tim asal kota Manchester itu cuma meraih 2 kemenangan dari 7 pertandingan terakhirnya. Mereka sejatinya punya kesempatan untuk menyodok ke 4 besar. Namun setelah cuma main imbang melawan Wolves dan Leeds, kesempatan itu lenyap sepenuhnya. Badai cedera, tekanan dari awak media, fans, dan juga manajemen, performa yang inkonsisten ditambah ketegangan dengan manajemen tentu membuat Ruben Amorim makin frustasi. Raut muka tak bahagia kembali diperlihatkan Amorim ketika menghadiri konferensi pers setelah laga kontra Leeds. Di luar dugaan, Amorim pun ngamuk di sana. Jurnalis di ruang konferensi pers bertanya banyak hal, sampai pada pertanyaan terakhir. Ruben, meski dalam momen-momen sulit kau selalu semangat, tapi sejujurnya cuma terlalu kau terlihat pesimis. Lebih jelasnya tentang transfer dan sistem. Bolehkah aku bertanya bahwa tak ada yang berubah? Apakah kau masih merasakan kepercayaan manajemen?
Amorim lalu menjawab, "Guys, sudahlah, hentikan. Aku lihat kalian hanya menerima informasi yang tidak lengkap tentang semuanya. Aku datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan pelatih Manchester United. Itu jelas. Namaku bukan Conte, Tuchel, atau Mourinho, tapi aku manajer Manchester United." Wartawan kembali bertanya, "Apakah kau merasa ada jaminan tertentu terkait kemampuan untuk mengelola tim yang kau kira kau miliki? Apakah kau tidak merasa bahwa..." Amorim langsung memotong kata-kata jurnalis itu dengan gestur dan nada yang sedikit meninggi. "Aku cuma mau bilang kalau aku akan menjadi manajer tim ini, bukan sekedar pelatih. Aku sudah sangat jelas mengatakan itu. Itu akan berjalan selama 18 bulan dan kita semua move on. Kalau orang-orang tidak bisa menghandle Gary Neville atau kritikan-kritikan lain, kami perlu mengganti klubnya." "Tidak, guys, aku hanya mau bilang aku kesini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan hanya pelatih. Semua departemen, scouting, direktur olahraga, mereka perlu melakukan tugasnya. Aku lakukan tugasku selama 18 bulan dan kita move on. Terima kasih." Amorim lalu pergi dengan muka kesal dari ruang konferensi pers. Komentar Ruben Amorim di konferensi pers pasca laga melawan Leeds itu jelas mengundang perhatian banyak pihak. Banyak laporan mengatakan komentar itu bisa berujung pada sesuatu yang lebih parah, pemecatan. Rumor bergulir begitu cepat, hingga tak sampai 24 jam Ruben Amorim benar-benar dipecat. Manchester United mengonfirmasi itu melalui laman website resmi mereka. Bahkan dalam pernyataan resmi tersebut, United mengungkapkan secara gamblang mengapa mereka memecat Amorim. Tertulis, dengan posisi klub duduk di urutan ke-6 Premier League, pimpinan klub merasa ini waktu yang tepat untuk membuat perubahan. United secara terang-terangan mengatakan bahwa posisi ke-6 yang ditempati Setan Merah menjadi faktor utama yang membuat Amorim didepak. Mereka merasa tim seharusnya bisa finish di posisi yang lebih baik dan hal itu hanya bisa dilakukan dengan mengganti pelatih. Sejak resminya kabar pemecatan Amorim, banyak kabar mengatakan kalau manajemen marah akan komentar sang pelatih di ruang konferensi pers. Laporan-laporan itu menyebut manajemen tidak suka pemilihan kata Amorim yang seolah memojokkan mereka, memberi kesan bahwa manajemen tidak mendukung sang pelatih sama sekali. Rumor demi rumor beredar setelah resminya Ruben Amorim didepak dari Manchester United. Komentar Amorim ditengarai menjadi penyebab utama di mana komentar itu seakan membenarkan isu ketidaksepahaman masalah transfer yang selama ini beredar di media. Namun Sky Sport menyebut masalah Amorim ternyata lebih kompleks. Amorim dan manajemen bertemu dalam sebuah meeting pada hari Jumat 2 Januari 2026. Membahas beberapa hal terutama soal taktik dan sistem permainan. Namun ketika disinggung soal skema permainan timnya yakni terkait formasi 3-4-3 yang biasa dipakai, Amorim meledak. Reaksinya saat itu sangat emosional dan negatif. Sejatinya manajemen tidak mempermasalahkan formasi Amorim. Mereka cuma meminta Amorim lebih fleksibel beradaptasi di momen-momen tertentu. Manajemen awalnya belum mengambil keputusan setelah meeting itu. Namun komentar Amorim yang meledak pasca laga melawan Leeds akhirnya membuat manajemen MU tak punya pilihan. Amorim memang dikenal sebagai pelatih yang blak-blakan, dan komentarnya pasca laga melawan Leeds jelas menggambarkan bahwa ia tak mendapat dukungan. Ia mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak sehat dalam lingkaran klub. Sayangnya Amorim tak punya prestasi mentereng yang bisa ia jadikan tameng. Jumlah kemenangannya di Premier League cuma di angka 15 kemenangan, lebih sedikit dibanding jumlah kekalahannya yang menyentuh 19 kekalahan. Ia cuma mengumpulkan rata-rata 1,23 poin selama menjabat. Ini adalah catatan terendah pelatih Manchester United di era Premier League. Manchester United sendiri telah memanggil Darren Fletcher yang akan diplot sebagai pelatih interim sebelum penunjukan pelatih permanen baru yang akan dilakukan di musim panas. Semua orang terkejut akan pemecatan Ruben Amorim. Tapi menurut kalian, apakah MU membuat keputusan tepat dengan memecat Amorim di tengah musim? Komen di bawah ya. Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update dan bahasan menarik seputar sepak bola lainnya.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.